Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tak kurang satu apapun, dan semoga dalam keadaan selalu berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia, khususnya untuk kelas 11, baik program jurusan IPA maupun program jurusan IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya untuk like and subscribe pada video ini di channel N16. Dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran hari ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan judul, dengan tema Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI. Apa yang mau kita pelajari dari judul ini adalah terkait dengan keadaan awal kemerdekaan Indonesia ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu. Nah, kita mulai dengan subjudul A, yaitu tentang bagaimana perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia banyak masalah yang dihadapi. Hal ini disebabkan karena pertama, usia pemerintah Indonesia yang masih sangat belia, dan kemudian terbaginya perjuangan bangsa Indonesia ke dalam faksi-faksi dengan latar belakang ideologi yang beragam. Nanti kita akan belajar ada faksi kiri, ada faksi kanan, dan itu mewarnai proses perjuangan bangsa Indonesia. Lebih khusus materi ini nanti disampaikan di kelas 12 sebetulnya. Yang kedua, Jepang walaupun ketika dipanggilnya Soekarno dan tokoh-tokoh nasional ke Dalat oleh Jenderal Terauchi dan kemudian mendapatkan izin kemerdekaan, Jepang juga menghadapi tuntutan sekutu, yaitu untuk menjaga status quo di negeri yang pernah didudukinya. Apa sih yang dimaksud dengan status quo itu? Status quo adalah bahwa posisi dan keadaan negara yang pernah diduduki Jepang itu tidak berubah sampai dengan kedatangan sekutu. Nah, pada masa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia harus menghadapi ancaman ketika kemudian Belanda, yaitu NICA, Netherlands Indies Civil Administration atau administrasi sipil Belanda, bersama bala tentara Belanda itu ikut datang ke Indonesia bersama dengan pasukan sekutu. Dan Belanda ini tentunya memiliki niat dan tujuan untuk kembali menancapkan kuku-kuku penindasan dan penjajahannya di atas bumi pertiwi. Keadaan awal Indonesia pasca merdeka salah satunya ditandai dengan ekonomi yang bisa dibilang kurang stabil, karena Jepang itu hanya mengeruk keuntungan dari kekayaan bumi Indonesia untuk kepentingan perang tanpa memikirkan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, ekonominya sangat kurang baik, terutama masalah nilai mata uang yang rendah dan juga harga barang kebutuhan pokok yang tinggi, atau disebabkan oleh inflasi. Namun kemerdekaan Indonesia itu telah menyentuh hati banyak
rakyat Indonesia. Di antara kondisi-kondisi demikian, mereka bersatu dalam kesatuan sikap bahwa mereka ingin memiliki dan mempertahankan bangsa, negara, dan tanah air mereka. Kemudian para pemuda ini membentuk barisan-barisan perjuangan menjadi Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, yang nanti cikal bakalnya jadi TKR dan kemudian TNI. Ada juga laskar-laskar rakyat yang hanya bersenjatakan bambu runcing, itu siap membela Indonesia kapanpun ketika dibutuhkan. Namun di sisi yang lain, sekutu itu datang ke Indonesia dengan membonceng penjajah lama, yaitu membonceng serta tentara Belanda di belakangnya. Dan tentara Belanda ini bukan tanpa maksud. Mereka ingin kembali menguasai, menjajah, menancapkan kuku-kuku penindasannya di bumi pertiwi. Nah, ini yang akan menjadi dinamika dari keadaan Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang pertama adalah kedatangan sekutu dan Belanda. Seperti pernah kita singgung tadi tentang status quo, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu sebetulnya pada posisi vacuum of power, artinya terjadi kekosongan kekuasaan. Karena pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu. Sementara pasukan sekutu belum datang ke Indonesia pada waktu itu. Mereka masih mengkonsolidasi pasukan mungkin di wilayah Eropa sana. Nah, kekosongan kekuasaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, yaitu terlepas dari penjajahan, menjadi suatu bangsa, menjadi suatu negara yang berdaulat. Berkaitan dengan penyerahan Jepang pada sekutu, yaitu tanggal 14 Agustus 1945 ketika dua kota Jepang dibom, Hiroshima dan Nagasaki. Dan kemudian Jepang juga sangat takut dengan ancaman invasi dari Uni Soviet di utara yang sudah sampai ke Korea. Maka kemudian Jepang itu punya kewajiban untuk menjaga status quo yang tadi itu. Dan sekutu bermaksud datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, melucuti senjatanya, dan kemudian membebaskan tawanan perang dari pihak sekutu, mengadili penjahat perang, dan kemudian memulangkan tentara Jepang tersebut ke negerinya, karena perang memang sudah berakhir. Namun di sisi yang lain ada agenda terselubung berdasarkan Civil Affairs Agreement. Akan dilakukan penyerahan kekuasaan dari sekutu kepada Belanda. Nah, ini juga diperkuat melalui deklarasi Potsdam, bahwa prosesnya begini. Pada fase pertama, sekutu itu akan melakukan operasi militer sekaligus melucuti sisa-sisa tentara Jepang, yaitu mengembalikan ketertiban dan keamanan dan kondusivitas wilayah Indonesia. Ketika kondusivitas itu sudah didapatkan, maka kemudian Belanda akan datang dengan pejabat-pejabat sivil kembali ke Indonesia dan menduduki jabatan di pemerintah. Tentunya bukan Indonesia, pemerintah Hindia Belanda. Artinya Belanda bermaksud untuk berkuasa kembali. Nah, kedatangan sekutu ini sebetulnya disambut dengan simpati rakyat sebelum kemudian rakyat tahu
bahwa di belakang tentara sekutu ini ada tentara Belanda, dan simpati itu berubah menjadi antipati. Ini adalah gambaran tentang pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI. Nanti kita akan jelaskan AFNI itu apa, yang kemudian mendarat di berbagai kota Indonesia atas perintah Jenderal Louis Mountbatten atau Panglima Pasukan Sekutu di kawasan Asia Pasifik, kalau nggak salah, yang berkedudukan di Singapura. Pada tahap awal mengirimkan Laksamana Muda W.R. Patterson, dan juga ikut bersama Patterson ini adalah wakil dari Van Mook, dari Nika itu Van der Plas, mendarat di Surabaya pada tanggal 16 September 1945. Nah, ini awal dari kedatangan sekutu. Ketika seluruh persiapan dan dipandang keadaan di Indonesia sudah cukup baik, dipersiapkanlah oleh Jenderal Louis Mountbatten suatu pasukan khusus dari AFNI, yaitu di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, yang sebagian besar berasal dari India dan Nepal. Nah, ini nanti disebut sebagai pasukan Gurkha. Nah, Gurkha itu pasukan dari India. Mereka adalah statusnya pasukan khusus, dan tugas mereka adalah untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di Hindia Belanda. Nah, ini yang nanti memicu peristiwa pertempuran atau palagan antara sekutu dan pejuang Republik Indonesia. Masalahnya bagaimana? Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah sekutu ini berusaha untuk melucuti, kan kita bahas tadi, sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang. Tapi faktanya pada waktu itu tentara Jepang itu sudah lebih dulu dilucuti oleh para pemuda, oleh pemuda Indonesia yang mungkin pada waktu sebelumnya itu sudah dilatih Jepang. Ada yang tergabung dengan Peta, Heiho, dan kemudian barisan pelopor, Seinen dan Keboda dan sebagainya. Ketika Jepang menyerah, mereka itu mencoba atau berusaha dan berhasil melucuti tentara Jepang, senjata dari tentara Jepang yang akan mereka gunakan untuk membangun atau membentuk angkatan tentara sendiri. Nah, itu. Jadi Jepangnya itu sebagian besar ketika sekutu datang itu sudah tidak bersenjata, dan senjatanya itu dipegang oleh pejuang Republik Indonesia. Nah, di sini nanti akan banyak konflik yang terjadi, terutama ketika bangsa Indonesia dan pejuang Republik itu mengetahui bahwa di belakang sekutu ada Belanda. Akhirnya apa? Terjadi clash atau terjadi pertempuran antara sekutu maupun pejuang Republik Indonesia. Maka kemudian terjadi palagan pertempuran hebat yang merenggut banyak nyawa di Surabaya, di Semarang, hingga kemudian terkenal slogan merdeka atau mati. Nah, ini ya, di gambar ini kita melihat foto-foto dan ilustrasi bagaimana pertempuran itu berlangsung. Ya, pertempuran ini terjadi selepas Perang Dunia Kedua. Bahkan Indonesia yang waktu itu bisa dibilang sebagai negara kemarin sore, negara sumur jagung, itu berani untuk menghadang tentara sekutu yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, ini terjadi pertempuran yang paling hebat dan paling herois itu di salah satunya di Surabaya. Nah, ini ada Bung Tomo, kemudian juga mobil ini kalau tidak salah adalah mobil Jenderal Malabi yang waktu itu kalau tidak salah terbunuh ketika sebelum pertempuran Surabaya meletus. Dan ini adalah lukisan gambaran ilustrasi yang terjadi ketika kemudian pesawat-pesawat Mustang sekutu itu berusaha untuk membombardir posisi pasukan Indonesia yang ada di Surabaya.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang dilakukan oleh sekutu ketika datang ke Indonesia, yang mereka berusaha untuk melucuti sebetulnya senjata-senjata yang sudah dipegang oleh Laskar Rakyat, oleh Tentara Rakyat, oleh Badan Keamanan Rakyat yang direbut dari Jepang. Dan kemudian Laskar Rakyat itu tidak terima bahwa senjata yang sudah mereka lucuti itu untuk diserahkan kepada sekutu. Nah, ini yang menyebabkan nanti banyak konflik dan palagan-palagan pertempuran yang seperti saya bilang barusan. Ya, karena pemuda Indonesia, Laskar Indonesia itu tidak mau dilucuti senjatanya, karena itu bisa berarti lain, itu loh. Dan sudah diketahui juga bahwa di belakang pasukan sekutu ini ada Belanda yang berusaha menancapkan kekuasaannya. Secara tidak langsung ini mengancam kemerdekaan Indonesia. Kemudian pihak Belanda yang datang ke Indonesia kemudian secara terang-terangan nanti dalam agresi militer 1 dan 2 itu menuduh bahwa Republik Indonesia yang berdiri, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara boneka, tidak sah katanya. Dianggapnya bahwa kemerdekaan kita, berdirinya Republik Indonesia itu atas dasar akal-akalan dari Jepang ya, untuk tetap memiliki kekuasaan di Indonesia. Itu tuduhan dari Belanda. Hingga kemudian Belanda menyebut aksinya di Indonesia dalam agresi 1 dan agresi 2 sebagai aksi polisionil. Artinya apa? Belanda tidak mengakui kemerdekaan kita dan berdirinya Republik Indonesia, dan Belanda masih berpegang teguh dan bersikeras bahwa Indonesia adalah bagian daripada wilayahnya, bagian daripada koloninya. Maka kemudian wajar Belanda melakukan agresi karena menganggap bahwa para pejuang Republik Indonesia adalah kelompok separatisme yang harus dibersihkan oleh Belanda. Maka Belanda menyebut aksi ini sebagai aksi polisionil. Sementara bagi pihak Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu bukanlah serta-merta pemberian Jepang, namun direbut dengan darah dan keringat sendiri, dan yang wajib dan pantas dipertahankan dengan segenap jiwa dan raga. Nah, ini ketika kemudian ketegangan itu memuncak, dengan perbedaan-perbedaan yang demikian ini, terjadilah peristiwa pertempuran, peperangan yang tidak bisa dielakkan antara kedua belah pihak, antara Indonesia dengan sekutu dan Belanda. Oke? Salah satu pertempuran yang paling monumental pada masa ini adalah Palagan Surabaya, yang kita peringati setiap tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya pertempuran itu. Pertempuran Surabaya ibarat semut yang melawan gajah. Semut itu diibaratkan bangsa Indonesia, dan gajah itu adalah tentara sekutu yang pada waktu itu mereka masih euforia karena berhasil memenangkan peperangan dunia kedua, baik itu peperangan di blok barat, di front barat, ataupun juga peperangan di front timur. Tapi mereka harus menghadapi kenekatan, harus menghadapi tekad, harus menghadapi gelora nasionalisme dari bangsa yang baru merdeka. Walaupun kita juga tidak memungkiri banyak korban di pihak Indonesia dibanding dengan pihak sekutu, tapi kita sukses menunjukkan pada dunia pada waktu itu bahwa Indonesia itu bersungguh-sungguh dengan kemerdekaannya. Kalau di front barat kan itu yang herois, yang heroik ya, seperti ini kan ada bandingannya. Kalau di barat itu ada satu pertempuran yang heroik, yaitu Battle of Stalingrad. Di Indonesia ada Palagan Surabaya. Sebetulnya itu sepadan ya, kalau berbicara soal heroisme.
baik di kalau Stalingrad itu ketika Jerman menginvasi Soviet dan kemudian tentara merah berusaha mempertahankan kota Stalingrad, kita berusaha mempertahankan sejengkal pun wilayah Republik Indonesia jangan sampai dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi ada banyak nilai-nilai penting yang nanti kita akan bahas berkaitan dengan pertempuran 10 November. Ya, kita lihat garis besarnya saja dulu. Nah, ini gambaran-gambarannya bagaimana rakyat itu berjuang habis-habisan, mati-matian mempertahankan kota Surabaya dari gempuran serangan udara dan juga gempuran artileri, bahkan juga kavaleri sekutu yang mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak kemudian masuk ke kota Surabaya. Kebayang peperangan kota habis-habisan, perang parit, perang bangunan ya. Nah, itu luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan orang tua kita dulu, ya, sebegitunya mereka rela mengorbankan jiwa, raga, darah untuk bangsa ini. Oke? Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kedatangan sekutu ke Indonesia itu menimbulkan reaksi yang keras ketika kemudian bangsa Indonesia mengetahui bahwa sekutu itu punya misi lain, yaitu memfasilitasi Belanda untuk menancapkan penjajahan. Dan kita tidak sudi dijajah kembali, karena kemudian sudah urung terlanjur jiwa merdeka itu merasuk ke dalam setiap dada pemuda rakyat Indonesia. Kita tidak sudi untuk mengalami kembali penjajahan, maka kemudian kita melawan sekutu, bahkan Belanda pada waktu itu. Nah, di sini ada nilai-nilai yang paling penting, ya, terutama menyangkut dengan prosa, menyangkut dengan kepahlawanan terutama. Dan kepahlawanan ini diabadikan oleh seorang sastrawan. Nah, ini agak sedikit nyinggung ke sastra. Seorang sastrawan yang lahir pada masa bergejolak itu dan salah satu sastrawan terbesar Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Chairil Anwar. Dalam satu bait puisi yang pada kesempatan ini silahkan Anda untuk menyimak, dan saya akan membacakan puisi dengan judul Karawang Bekasi. Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring di antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dan desing yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang belulang berserakan. Tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi ada yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang
diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang dan Bekasi. Ya, silakan Anda untuk memaknai puisi ini, walaupun dibacakan dengan kurang ya mungkin banyak kritik tentang pembacaan puisi ini, tapi saya kira puisi ini adalah sesuatu yang sangat monumental dan sangat bermakna. Dan silahkan boleh Anda beropini, berkomentar tentang makna puisi ini, atau juga Anda sambil mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nah, itu saja untuk hari ini ya. Stay healthy, tetap jaga kesehatan, selalu berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.